Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin amma ba'd ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khuzzukum bi ta'atillahi wa rasulih wa ulil amri minkum la'allakum turhamun wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan umat Islam umat yang terbaik. Sebagaimana di dalam Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummah, kalian ini adalah umat yang terbaik. Kenapa terbaik umat Islam? Ya, yad'una ilal khair, karena suka mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan suka melarang perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kenapa Allah Subhanahu wa taala memuji-muji umat Islam, terutama yang suka bernasihat dan cinta nasihat. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada ayat yang Imam Syafi'i mengatakan kalau ini yang diturunkan oleh Allah cukup saja. Cukup ayat ini menjadi pedoman hidup bagi manusia. Apa itu? Surah Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia rugi. Semua rugi. Yang di kota rugi, yang di desa rugi, yang pejabat rugi, yang rakyat juga rugi. Petani rugi, nelayan rugi, laki-laki rugi, perempuan rugi. Itu kaidah Pak tinggal di dunia. Semuanya rugi. Tapi ditambahi oleh Allah ayatnya, illa, kecuali yang tidak rugi, illa allazina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita berada di tempat, ada dalam penyebutan ayat beriman kepada Allah. Tapi beriman kepada Allah itu tidak cukup. Dekna genna nak kuma tepa maki ripong Allah taala. Harus ada apa? Wa amilus salihat. Harus beramal saleh. Dan amal saleh kepada Allah ini ada dua. Ada amal saleh yang tidak dilihat oleh manusia. Apa itu? Hati kita berniat baik. Niat ikhlas beribadah itu amal, tapi tidak nampak oleh manusia. Jadi jangan kita tanya kepada orang ikhlas muki ini. Jangan, ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihati, dan ada amal yang harus dinampakkan manusia. Apa itu? Salat Jumat, salat 5 waktu. Tidak boleh ada orang menganggap dirinya tinggi kedudukannya, matandreni kedudukannya, makamnya, baru dia tidak dilihat salat. Hanya Pak orang itu dikasih bodoh-bodohi. Nah sengkaro guruku, wih matandreni makamna. Dena nama sumpajang nasabak lisan nar sumpajang ina jama. Pret. Dapat dongo-dongo gitu. Iya.
Saya mesti sampaikan ini Pak, karena saya juga penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Maros. Ini yang terjadi di masyarakat, dirokkoloi, dia didoktrin, sehingga ustaz-ustaz yang pernah belajar agama di pesantren bertahun-tahun tidak dihiraukan dakwanya. Apa dia bilang? Yang nak kasih tahu kau itu ustaz kuli-kuliin aja. Uli-uli nami tu nak padaku ustaz iya aku padaku ya lisanna. Asang kata mete pekero ucapan takbur itu Pak. Kenapa? Ustaz itu bertahun-tahun dia di pesantren. Ada sampai belajar di Timur Tengah tempatnya Islam. Tidak boleh ada orang berjumpa begitu. Apa yang bagus dia ucapkan orang seperti itu? Belajar engkau sama saya, belajar aku juga sama ustaz. Karena ilmu ini berlebih berkurang. Dan ulama begitu Pak. Tidak ada ulama menguasai semua ilmu, tidak ada. Ada ahli fikih, belum tentu dia ahli hadis. Ada ahli tafsir, belum tentu dia ahli fikih. Ada ahli tasawuf, belum tentu dia ahli hadis. Jadi ilmu ini banyak. Makanya ada ayat Al-Quran mengatakan, wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Sehingga inilah yang penting jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jangan kipanatik buta kepada seseorang. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah, menganggap dirinya paling berilmu. Nabi Musa pernah Pak itu mengklaim dirinya banyak ilmu. Lantas Allah tegur dia, kasih tahu dia, ada orang lebih banyak ilmunya daripada kamu. Kau pergi cari orangnya itu. Orang itu disebut di dalam surah Al-Kahfi adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kisahnya ada di dalam surah Al-Kahfi. Dan disitulah Nabi Musa takjub dan dia mengatakan, betul-betul ini ilmu Allah sangat luas. Jadi ini yang penting jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang rugi itu pertama, ia tidak rugi itu beriman kepada Allah, kemudian beramal saleh. Yang ketiga, harus mencintai nasihat. Wa tawasau bil haqqi. Harus senantiasa saling menasihati. Tidak boleh kita menolak nasihat. Siapapun yang menasihati kita, apakah bawahan, apakah anak kita yang menasihati, harus diterima. Di dalam Al-Quran beberapa orang tidak dapat petunjuk karena dia menolak nasihat. Siapa yang tidak dapat petunjuk di dalam Al-Quran padahal dinasihati dia? Bahkan keluarganya adalah Nabi. Siapa dia? Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi asara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumuka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim menasihati bapaknya bernama Azar. Atabuduna aliha, engkau menyembah itu berhala-berhala. Inni araka wa qaumuka, saya melihat engkau dan bersama kaummu fi dhalalim mubin. Apa yang terjadi Pak? Marah ini bapak ini. La illam tamtahi la arjumannaka. Wahjurni malia. Macai di pingaja akhir ya nak. Aga na pau bapak na Nabi Ibrahim. Nak kodeno lo paja Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti menasihati saya, pergi mako di rumah. Keluar kau. Wahjurni malia, pergilah kau, usir kau dan menjauhlah dari. Ini Pak bahayanya kalau kita tidak suka nasihat. Siapa lagi yang tidak suka nasihat? Fir'aun. Allah desain pembawa nasihat masuk di dalam rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Masuk di dalam rumahnya melalui apa? Melalui dia Allah desain Nabi Musa dihanyutkan di sungai, masuk di istana sampai besar. Lantas Nabi Musa dilantik menjadi nabi dan Fir'aun dinasihati. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, berimanlah kepada Allah. Karena ini anak angkat, yang dinasihati ini raja.
Baru dia menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Maka marah dia. Apa yang terjadi? Dia menyebut kata-kata takbur. Iya. Awalam nurabbika fina walida walabista min umurika sinin. Itu kata-katanya Fir'aun. Musa, saya yang pelihara kamu. Iya. Kalau kalimatnya orang sekarang, lebih maega peje ku andre na iko. Gitu Pak, bahasanya biasa itu orang tua kalau dinasihati orang muda. Maega peje ku andre na iya, na iko. Matoa ka mega pengalamanku. Iya betul. Tapi kalau ada yang nasihati ki bapak salat, ki bapak puasa, ki bapak, apakah itu salah anak kita menasihati suruh ki salat? Tidak salah. Kalau kebenaran itu kita terima. Fir'aun tidak terima. Maka apa yang terjadi? Fir'aun termasuk orang yang menolak nasihat. Jadi nasihat ini Pak, gizi. Makanya ada hadis di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasiha. Dina, agama itu adalah nasihat. La dina liman la nasiha. Tidak tegak agamanya orang kalau dia tidak mengamalkan nasihat, tidak bernasihat. Di jalan raya ini Pak penuh nasihat. Di mana nasihatnya di jalan raya? Bukan ustaz yang bicara, tapi rambu-rambu lalu lintas itu nasihat. Mana buktinya itu nasihat rambu lalu lintas? Kalau ada gambar tikungan di depan, berarti tikungan sebetul depan. Kalau ada gambar masjid di depan. Kalau ada gambar anak-anak dipegang oleh orang tua, orang besar, keramaian di depan. Jangan sama kecepatan Anda kalau ada rambu-rambu seperti itu. Apalagi kalau tertulis 40 km baru dilingkari merah. Jangan lari 100. Jangan lari 80. Maksimal di situ adalah 40 km. Kenapa? Tempat ramai jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau Anda terburu-buru balap-balap di tempat itu, tiba-tiba ada orang yang menyeberang dan itu bapak menjadi yatim anaknya gara-gara Anda. Kenapa? Kau tabrak mati, menjadi yatim anaknya gara-gara Anda. Menjadi janda istrinya gara-gara Anda karena tidak mengamalkan nasihat. Jadi nasihat ini adalah agama. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati kesabaran. Sabar kita. Hari ini kita dilanda wabah Covid-19. Sabar. Kita bersyukur di sini Pak, tanya maki monro di kotae, di Jakarta atau di Makassar. Monro kikoe di Pakelie, ada sawah yang tidak terganggu Covid-19. 3 kali dipanen ini sawah. Orang di kota dipecat dia di pekerjaan. Olehnya ini syukur ki nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ku perhatikan ini maros, masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukatsiban. Nikmat yang mana lagi Anda mau ingkari? 3 kali Anda panen padi di sawah Kabupaten Maros ini. Orang lain sudah tidak tanam padi, kita di sini masih tanam padi. Karena ada sungai ini yang menjadi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu nasihat ini kita butuhkan. Dan nasihat itu kepada siapa saja yang kita dengar. Dan sekarang mudah kita mencintai nasihat. Ada dakwah di televisi, ada dakwah di HP, dan ada dakwah di pengajian-pengajian masjid. Ikuti itu. Wabah Covid-19 ini adalah nasihat besar. Ini wabah pernah terjadi sebelumnya. Ada yang memposting Pak di Facebook. Nah bilang ini wabah, virus ini yang buat ini Cina. Gak ada yang bisa buat virus. Tidak cukup setengah tahun ini virus sudah menyebar di seluruh dunia. Kalau manusia yang bikin itu mustahil. Allah yang bikin virus itu untuk nasihat bagi manusia. Mana ayatnya bahwa pernah ada virus di dunia ini sebelum kita? Di surah Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal kummala wad dafadiya wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami timpakan kepada mereka itu Fir'aun
Iya, apa ditimpakan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya? Angin topan, wal jarada, belalang yang memakan wabah tanaman-tanamannya, wal kummala, kutu memakan tanaman-tanaman gandumnya, wadapadia, katak, wadama, dan wabah darah. Iya, ayatim mufassalat, itu sebagai ayat yang secara rinci. Ayatim mufassalat, pastakbaru, tapi kaum Fir'aun ini dan Fir'aunnya sendiri bangga-bangga diri, tempuh pastakbaru wa kanu qauman mujrimin, adalah dia kaum yang mujrim. Siapa yang dinasihati ini Pak? Ini wabah. Amerika, Cina yang menganggap dirinya dia ini penguasa dunia, sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini umat Islam bersabar melewati ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari wabah Covid ini dengan syarat ikuti yang telah ditentukan oleh kesehatan. Pakai masker, aja dipandang enteng, milau doang ripong Allah Ta'ala, tungke ele, ada doa najarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tidak ada yang berbahaya, baik datangnya dari langit maupun dari bumi. Wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali doa itu. Tidak ada yang membahayakan bagi dirinya. Pakai masker, cuci tangan. Karena kalau biar dibaca doa ini, kalau melanggar protokol kesehatan, bisa ki juga nak kena. Harus ki juga baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Supaya apa? Supaya kita sudah tawakal kepada Allah, berdoa, dan kita mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh kesehatan. Inilah yang penting semua kita laksanakan, dan semoga kita ini dilindungi wabah Covid-19, dan semoga wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, segera pergi dan kita bisa hidup normal kembali, beraktivitas kembali, dan banyak kita semua bertobat. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah ini kecuali tobat kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, Fakultus tagfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Ucapkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazima istighfar ja'alallahu min kulli dikin makhraja." Iya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang membiasakan istighfar, maka dikeluarkan kesempitan hidup yang dialaminya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah pertama di bulan Safar ini, hari ini saya kemarin secara resmi di Kabupaten Maros dibentuk Dai Cyber Indonesia oleh Polres Maros. Saya selaku penggagasnya, dan hari ini saya berkhutbah dalam kapasitas sebagai Dai Cyber Indonesia Polres Maros. Apa yang dibentuk ini? Karena ini sekarang menjelang pemilihan kepala daerah Kabupaten Maros, menghimbau kepada masyarakat jangan pernah memposting di Facebooknya berita-berita bohong. Jangan. Berita bohong diantaranya bahwa kandidat ini begini, kandidat ini begitu, supaya orang lain tidak memilihnya, lantas pendukungnya marah dan terjadi konflik sosial. Bisa kita berurusan dengan kepolisian aja. Insya Allah nanti yang menjadi bupati ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sengede ugie mana mak jallo keti-keti ko nako dalek nama to tahu tidak akan pernah hilang. Olehnya apa yang kita lakukan Pak? Jangan memposting ujaran kebencian, jangan memposting berita bohong, karena ini rawan. Sekarang masyarakat ini sebagian terbelah
ada pendukung ini, pendukung itu. Kalau kita dukung ini, jangan kipanati buta. Nah, kena suruh kita jalo aja dicueri seperti pemilu tahun 2011 di Maros, dikalai dukungannya, pergi ambil bom molotov salah satu tempat penyimpanan kotak suara, dia mau bakar, dan saya yang bina orang itu di Lapas Maros, ditarungku dia. Jangan, toh dia protes, yang jadi bupati tetap jadi bupati. Apa yang sabar kita, berdoa kepada Allah supaya nanti ini yang jadi bupati yang terbaik di antara kita. Cara memilih yang terbaik adalah jujur orangnya, benar, siddiq, patana, cerdas, dan dia amanah. Itulah kriteria pemimpin yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita ini, insyaallah pemimpinnya semoga keamanan, ketertiban terjaga, dan kita dukung ini. Sebagaimana julukannya Maros ini, buta salewangan, senantiasa aman dan damai. Mari kita doakan negeri kita, Indonesia, Sulawesi Selatan, Maros, supaya diangkat wabah ini, dan negeri-negeri orang yang beriman pergi ini wabah Covid-19, dan kita doakan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifah wa syada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassatan wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabb hadza baladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa wa Maros aminan mutmainnan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.